Baradae resmi jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Juga kami memperoleh bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saguling. Baradae resmi jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan. Polri resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Usai Polri melakukan gelar perkara dan memeriksa 42 orang saksi, Baradae ditetapkan tersangka. Andi menjelaskan 42 orang saksi itu sudah termasuk para ahli, diantaranya ada ahli biologi kimia forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, hingga kedokteran forensik. Sejumlah barang bukti sudah disita oleh penyidik, termasuk telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP sudah diperiksa oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, paparnya. Dari hasil tersebut, penyidik sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka. Menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Brigjen Andirian. Baradae dijerat pasal pembunuhan. Baradae resmi menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Mabes Polri menjerat Baradae dengan pasal pembunuhan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir J berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Baradae dinilai cukup bukti untuk menjadi tersangka. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Rabu 3 Agustus. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan persangkaan pasal 338 Jo pasal 55 atau pasal 56 KUHP bebernya. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, Baradae langsung ditahan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Barada Eliezer alias Baradae, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menjelaskan, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Baradae yang saat ini berstatus tersangka. Setelah pemeriksaan sebagai tersangka, Baradae akan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. Baradae ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dalam insiden baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Jumat 8 Juli lalu. Penyidik meyakini tembakan Baradae kepada Brigadir J bukan untuk membela diri. Menurut keterangan polisi, pada awal kasus ini bergulir. Dalam peristiwa tersebut, Brigadir J meninggal dunia dengan 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Pihak keluarga Brigadir J meyakini ada kejanggalan dari kematian Brigadir J dan melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/036/7/2022/SPKT Bareskrim Polri per tanggal 18 Juli 2022. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum melampirkan dugaan tindak pidana pasal 340, 338, dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Sebelumnya, Baradae telah memberikan keterangan mengenai peristiwa baku tembak dengan Brigadir J ke Komnas HAM Selasa 26 Juli. Sebelumnya, Baradae mengaku melakukan tembakan ke arah Brigadir J karena refleks merespons tembakan yang lebih dahulu dilesatkan Brigadir J. Detik-detik Brigadir J tersungkur, masih ditembak dari jarak dekat. Baradae ungkap fakta ini. Dalam baku tembak polisi dengan polisi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo, Brigadir J tersungkur dan akhirnya tewas. Detik-detik Brigadir J telah diungkapkan Baradae sebagai pihak yang disebut lawan baku tembaknya kepada Komnas HAM.
Adu tembak Brigadir J dengan Baradae oleh Komnas HAM juga tengah dicocok melalui temuan CCTV yang merekam kondisi rumah Ferdy Sambo saat peristiwa terjadi. Baradae sebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah menjelaskan kronologi kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Ferdy Sambo. Brigadir J yang terlibat adu tembak dengan Baradae terkena tembakan hingga tersungkur. Kemudian Baradae mendekati dan kembali terjadi penembakan. Taufan dalam sebuah acara kontroversi milik Metro TV yang tayang melalui Metro News di YouTube mengungkapkan awal mula terjadi baku tembak dengan Baradae dan Brigadir J. Atas pengakuan Baradae kepada Komnas HAM, peristiwa itu bermula saat Baradae yang baru tiba di rumah dinas Ferdy Sambo yang kemudian naik ke lantai 2 itu. Baradae naik ke lantai 2 menuju ke ruangan tidur ajudan. Kemudian, setelah mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Brigadir J. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang, mengokang senjata dan membalas tembakan itu. Setelah itu masih adu tembak lagi sampai Brigadir J tersungkur. Masih menurut pengakuan Baradae, Kepala Komnas HAM, setelah adu tembak dan Brigadir J tersungkur, akhirnya mendekati dan menembak lagi untuk memastikan lawannya sudah dilumpuhkan. Baradae dibebaskan karena alasan membela diri. Mantan Kabareskrim tidak bisa. Klaim Putri bahwa Barada Richard Eliezer Pudihang Limiu atau Baradae dibebaskan dengan alasan membela diri mendapat pertentangan dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji. Menurut Susno, Baradae versi politik sudah menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal dunia. Karena itu, lanjut Susno, Baradae wajib ditetapkan sebagai tersangka. Susno menegaskan, terkait peran Baradae sesuai laporan kedua, seharusnya menjadi tersangka. Selain itu, keberadaan Baradae yang tidak jelas juga membuat banyak spekulasi. Informasi terakhir, Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK. Seperti diberitakan, aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadipropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terus diselidiki. Informasi yang dihimpun tim penyelidik, insiden penembakan terjadi karena Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J diduga melecehkan istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Yosua disebut masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan menodongkan pistol. Melihat kehadiran Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di dalam kamarnya, istri Ferdy Sambo teriak histeris. Teriakan istri Ferdy Sambo itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Dia pun berlari turun ke lantai 1 dan menuju ke arah kamar pribadi komandannya. Melihat kedatangan Baradae, Brigadir Yosua menegurnya. Karena panik, Yosua langsung menodongkan senjata dan menembak Baradae. Saat peristiwa itu terjadi, Ferdy Sambo tidak ada di rumah. Dia tengah menjalani tes PCR. Dari hasil olah TKP, Brigadir Yosua melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sedangkan Baradae membalas tembakan 5 kali. Ferdy Sambo mengetahui peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang berteriak histeris. Mendengar teriakan istrinya, Ferdy Sambo langsung bergegas menuju kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Propam Polri. Ramadan menyebut Polri telah melakukan olah TKP, sejumlah aksi telah dimintai keterangan, termasuk istri Kadipropam dan Baradae.